Salah satu pertanyaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW selain tanda-tanda hari kiamat sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga makanan ahli surga juga sudah kita coba paparkan beberapa hadis walaupun ini bahasanya panjang. Kemudian juga yang ketiga itu adalah kapan ya anak laki-laki itu bisa lahir atau anak menyerupai ayahnya dan kapan menyerupai ibunya atau menjadi laki-laki atau perempuan. Maka Nabi SAW sebutkan di situ bahwasanya kapan sperma atau air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, artinya laki-lakinya lebih dulu klimaks, maka anak itu akan menyerupainya, maksudnya menyerupai ayahnya, bisa jadi anak laki-laki. Dan kalau air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka akan serupa dengan wanitanya atau perempuannya, berarti menjadi anak perempuan. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, masalah yang biasa dianggap tabu dalam syariat atau di tengah-tengah masyarakat, masalah berbicara hubungan biologis dalam Islam, ini bukan masalah yang tabu dalam agama. Karena agama telah mengajarkan kepada kita segala sesuatunya. Ya. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan kebenaran. Maka aku ingin tanya sesuatu, apakah perempuan juga wajib mandi kalau dia mimpi junub? Kata Nabi SAW, iya kalau dia melihat basah, ya, artinya kemaluannya. Jadi banyak hadis yang berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini. Dan ini memang harus dijelaskan secara syar'i supaya tidak jadi penyimpangan agama. Sampai Abdullah bin Salam menjadikan salah satu syarat mengetahui Nabi Muhammad SAW Nabi adalah pertanyaan ini. Berarti menandakan poin penting. Dan ada beberapa tradisi-tradisi Yahudi dalam biologis itu yang dihapus dalam syariat. Seperti misalnya kalau wanita mereka sedang haid, mereka tidak menggaulinya. Maksudnya bukan menggauli, memang tidak boleh menggauli, tapi dia tidak makan sama-sama, tidak boleh serumah sampai istrinya suci dari haid baru boleh kumpul lagi. Islam datang mengajarkan tidak seperti itu. Wanita haid boleh ngobrol, boleh makan sama-sama, boleh tidur sama-sama. Yang tidak boleh hanya meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Ya sebagaimana Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, maksudnya kami di para istri Nabi, kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara dia sedang haid, maka kami disuruh mengencangkan kain di tempat keluarnya darah, saya kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Ciumannya, pelukannya, segala macam. Dan pernah kita jelaskan di salah satu bab yang berhubungan dengan masalah ini, onani haram bagi laki-laki kalau dia kerjakan sendiri. Tapi kalau istrinya yang lakukan tidak berdosa. Dan cukup banyak bab yang dibahas oleh para ulama. Yang dilarang hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid ataupun nifas, dan meletakkan kemaluan di dalam dubur. Kalau seandainya yang lain, yaitu selain daripada ini dibolehkan. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin lakukanlah dengan cara menunggingkan istri kalian. Itu hadis sahih. Ya, yang penting meletakkannya bukan pada dubur. Jadi banyak rincian masalah ini, dan ini sudah saya jelaskan juga panjang lebar di kajian di YouTube, sudah ada bedah buku tentang mahkota pengantin, ada adab jima. Tapi saya akan berikan gambaran-gambaran umumnya teman-teman sekalian. Yang paling pertama harus difahami kata para ulama, biologis itu semuanya manusia memahaminya secara fitrah. Dia belajar tidak belajar sebenarnya dia sudah bisa tahu. Itu fitrahnya seperti manusia tahu kalau makan dan minum itu melalui mulutnya. Dia tahu bernafas dari hidung, dia tahu mata fungsinya melihat, dia tahu fungsinya kuping mendengar. Sebagaimana dia tahu kemaluannya diletakkan di kemaluan. Jadi sebenarnya tanpa belajar pun alaminya dia tahu. Karena Allah memang mengembangbiakkan manusia dengan mempertemukan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Maka dari poin ini jangan pernah belajar masalah biologis dari sumber-sumber yang salah. Seperti banyaknya orang mempelajari biologis dari film-film porno. Ini nggak benar, gitu kan? Karena di film porno pasti laki-lakinya lebih sempurna daripada si suami, perempuannya lebih sempurna daripada si istri. Maka pada saat mereka biologis, mereka membayangkan yang ada di film, dan itu tidak sehat, merusak fitrah biologisnya yang memang dasarnya ada. Makin kita tidak tonton film-film seperti ini, maka kita makin bergairah dengan pasangan kita. Tapi kalau kita tonton, maka akan ketagihan, syaitan akan buat kita tidak bisa terbangkit syahwat dengan pasangan kecuali tonton. Nah, ini bahaya. Bagaimana bisa teman-teman kita sebagai laki-laki ridho membiarkan istri kita menonton itu, lalu kemudian nanti kita biologis dia membayangkan laki-laki tadi. Mungkin tubuhnya lebih kekar, kulitnya lebih putih, mungkin lebih tampan, dan seterusnya. Bagaimana juga seorang istri ridho, suaminya lihat perempuan lebih cantik dan lebih sempurna daripada dia, kemudian nanti suaminya membayangkan itu. Ini berbahaya sekali, merusak fitrah, gitu kan? Maka ini hal yang harus mendasar difahami, dia alami. Kalau seseorang mau baca tambahan informasi cukup bagi dia, dan syariat sudah menjelaskan masalah itu, sudah menjelaskan panjang lebar tentang masalah itu. Ya banyak sekali bahasan khusus masalah, dan cukup banyak buku saya diterjemahkan bahasa Indonesia yang menjelaskan masalah itu.
Kita masuk ke adab-adab ya teman-teman. Yang pertama adabnya adalah harus kita ikhlaskan niat. Biologis bukan cuma sekedar pelampiasan saja, tapi dia ibadah. Kalau diniatkan ibadah, ibadah. Termasuk sentuhan tangan, ciuman dengan istri, pelukan sama dia, bermesraan. Semua itu adalah ibadah. Nabi SAW berkata kepada sahabat, waktu dia mengatakannya, Rasulullah, istri saya ini suka melakukan nusyud. Maka apakah saya ceraikan? Kata Nabi SAW, ceraikan kalau memang kau tidak bisa perbaikin. Dia bilang, tapi saya ingin cintainya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu tamatta biha. Tamatta itu nikmati biologismu sama dia. Puaskan dirimu di situ. Gitu. Jadi memang ada bahasa-bahasa ini. Ya. Maka kita harus tahu di sini adalah ibadah kalau dilakukan. Dan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, pahala besar. Kata para sahabat, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, araitu lawadatun fil haram alakum wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa, kalau zina? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Juga kalau kita letakkan pada yang halal, berarti dia bisa menjadi ibadah, asal diniatkan. Dapat kenikmatan, dapat pahala. Dan kadar pahalanya, kalau zina di dosa itu adalah dosa besar, maka ini biologis yang halal lawan zina, maka itu adalah pahala yang besar. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, ya. Bukan hanya karena permintaan pasangan, tapi kita lakukan karena ibadah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah ini juga poin masih pertama, karena dia adalah ibadah, maka tidak boleh riya kalau dalam ibadah lain, kayak pamer-pamer sama orang, ya. Saya tadi malam sholat malam, saya tadi sedekah, saya tadi baca Quran, sama gitu. Jadi saya tadi jima sama istri saya. Ya. Nah, ya, itu ada hadisnya, dilarang. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah adalah seorang suami yang sudah mendatangi istrinya. Dan istrinya mendatangi suaminya, lalu keduanya sudah saling terbuka, lalu menceritakan kepada orang lain. Jadi nggak boleh. Kalau Allah memberikan kita istri yang Masya Allah memuaskan, atau akhwat kita diberikan suami yang memuaskan, cukup antara dia sama Allah SWT. Dia syukuri, dia nikmati, jangan diekspos. Ini pernah kita jelaskan kalau salah di kajian dosa-dosa besar. Karena berbahaya. Kalau teman-teman laki-laki sini ceritakan istrinya di kantor, istri saya itu begini, begitu. Memang dia puas, dia gembira. Tapi teman-teman yang 5 orang mendengarkan, belum tentu istri mereka begitu. Kalau ada di antara mereka yang tidak beriman sama Allah, di pikirannya mengganggu istri kita. Maka dia bisa masuk istri kita dengan cara syaitan, bicara dengan mengetahui rahasia-rahasianya. Perempuan terbawa perasaan. Kok dia tahu ya, kok dia tahu, terbuka komunikasi, berbahaya. Terjadi masalah yang berat. Begitu juga dengan akhwat kita. Boleh cerita sama teman-temannya tentang kehebatan suaminya, segala macam yang Allah kasih. Terus suami mereka tidak begitu. Apa yang muncul? Akan ganggu suaminya dia. Gitu kan? Itu yang terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Lalu ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, sungguh betul-betul laki-laki di Madinah dan perempuan lakukan itu. Mereka berbangga-bangga. Oh, istri saya begini, suami. Ini sahabat lakukan dulu di awal-awal Islam. Kata Asma binti Yazid, ya Rasulullah, sungguh laki-laki lakukan, perempuan lakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan, karena itu perumpamaan syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan, lalu mereka saling menggauli di hadapan atau disaksikan oleh semua orang. Sama dipermalukan dirinya. Gitu. Seperti itulah. Maka ini masuk dalam poin pertama. Dia ibadah, maka harusnya diniatin ikhlas. Ya. Kemudian juga dia harus hindari masalah riyaknya dalam masalah itu menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, membaca doa. Dan ini ditekankan laki-laki. Kalau perempuan, laki-laki membaca bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca, Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari yang kau karuniakan kepada kami. Kalau mereka dikaruniakan anak, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kata ulama hadis, berarti dia tidak akan nakal anak itu. Kalau dinasihatin dia bisa menerima, fitrahnya akan bisa menerima keimanan hanya dengan baca doa. Kemudian yang ketiga, itu adalah memaksimalkan biologis tersebut. Artinya betul-betul menjalankannya. Ada hadis dihasankan oleh ulama, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang sedang berada di antara 4 tangan istrinya, maksudnya dia sudah berada melakukan jima itu, maka dia semestinya sungguh-sungguh. Begitu hadisnya. Jadi dia melakukannya dengan ingin memuaskan pasangannya, memang dia tahu ini halal gitu. Maka itu juga bagian daripada adabnya. Kemudian adab yang lain adalah memberikan yang terbaik buat pasangan. Selama itu halal silahkan, apa saja. Dari makanan, dari pakaian, memberikan hadiah, kata-kata, rayuan, semua dibolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah mandi berdua bersama Aisyah. Kata Aisyah, dan saya pernah dengan Nabi SAW mandi berdua
ya, itu tanpa ada kain ya. Kemudian dari satu bejana dan saya mengatakan, ya Rasulullah sisakan air buat saya, sisakan air buat saya. Maka itu semua keromantisan dalam rumah tangga. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian adalah, kalau ingin memiliki anak laki-laki dan atau anak perempuan, ikuti apa yang disampaikan Abdullah bin Salam dari pertanyaan ini. Diikuti yang disampaikan Nabi SAW yang ditanya oleh Abdullah bin Salam. Jadi di masa subur istri kalau ikhwah mau punya anak laki-laki, kalau dia mau biologis memang dia sudah komunikasikan sama istrinya. Kita bagaimana kalau punya anak laki-laki? Bagaimana metodenya? Hadis sudah mengajarkan. Di masa subur biologis itu memang si laki-laki lebih dulu klimaks. Mungkin si istri bersabar gitu loh. Maka dengan sperma lebih dulu dituangkan di rahim sebelum istrinya klimaks, itu insya Allah lebih tertuju kepada anak laki-laki. Sebagaimana hadis ini, kalau air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, berarti anaknya laki-laki. Sebaliknya kalau mau anak perempuan, maka si laki-laki yang bersabar di masa subur, khusus biologis di waktu itu, dibiarkan istrinya dulu klimaks, baru kemudian dia, maka itu dicenderung insya Allah anak perempuan. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Dan yang keenam adalah mendukung semua yang berhubungan dengan perbuatan baik ini. Ya, apa saja, misalnya makanan, minuman, ya, yang sehat ya, madu, habatus sauda, kurma. Ya, Nabi SAW seringkali menggabungkan dua jenis buah. Subhanallah, penelitian di zaman sekarang ini seperti obat kuat alami, semangka dan kurma. Ya, itu kalau kita baca keterangan sehatnya maka sangat berhubungan sama masalah biologis. Nabi SAW pernah bilang menggabungkan keduanya. Panasnya ini kurma didinginkan dengan dinginnya semangka ini, dan sebaliknya dinginnya ini dipanaskan, diimbangi dengan panasnya ini. Bisa ditunjuk kurma. Maka itu termasuk makanan-makanan sehat ini, dan tidak boleh teman-teman mengkonsumsi sembarangan obat yang tidak jelas. Apalagi ada sumber haramnya, apalagi dari dasarnya hewan dan segala macam, ini semua tidak benar. Atau menggunakan alat-alat yang tidak baik, ya, melatih istri untuk berbuat hal-hal yang haram sementara kita tidak ada, ini tidak boleh semuanya, ya, harusnya dihindari. Makanya termasuk adab-adabnya, gitu kan. Kemudian yang ketujuh, bila ingin mengulanginya maka disunnahkan berwudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ingin mengulangi jimaknya maka dia berwudu, karena itu lebih memotivasi dia. Nah, ini memang hadisnya begitu, jadi dia mencuci kemaluannya lalu dia berwudu. Termasuk adabnya di poin ini juga, poin 7 adalah Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah, saya baru menggauli istri saya. Apakah boleh semalam saya gauli istri saya? Apakah dan saya tidur ya dalam keadaan junub, bolehkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, boleh, tapi semestinya kau wudu dulu sebelum tidur. Jadi mau mengulangi atau mau tidur walaupun belum mandi, maka dibolehkan asal berwudu terlebih dahulu. Ya, ini termasuk. Kemudian yang kedelapan, memulai jima itu dengan cumbuan, kata-kata yang baik, rayuan. Itu kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami orang yang tidak memulai dengan cumbuan. Ya, ada orang begitu, subhanallah, seperti syahwat saja, maka akhirnya tidak memberikan kepuasan kepada pasangan, dan ini banyak menjadikan pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga. Yang kesembilan, kata ulama, adalah terbukanya komunikasi sehat, termasuk apa yang diharapkan. Boleh kita tanya pasangan, maunya seperti apa, maunya seperti ini, atau dijelaskan ya, minyak wangi yang diharapkan. Semua itu ada komunikasi sehat dalam masalah ini, sehingga pasangan tidak menerka-nerka. Karena kadang-kadang orang risih mau bahasakan, tapi kita coba hidupkan di antara berdua, bagaimana komunikasi itu sehat, maunya seperti apa, sukanya seperti apa, maka itu kita lakukan. Insya Allah bidillah kalau ini dijalankan sudah memenuhi. Ada sebenarnya yang ke-10 ya, ada riwayat tapi saya belum telusuri kesahihannya. Cuma pernah ada dinukil sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, termasuk kebijakan wanita bila menyiapkan kain untuk suaminya. Makna kain adalah setelah dia berhubungan, biasanya suami tertidur, maka bisa digunakan untuk mengelap ya daerah kemaluannya. Allahu a'lam.